وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, insyaallah malam hari ini kita akan memulai pembahasan bab yang baru di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang ke-42 dari awal kitab ini. Bab yang ke-42 ini menghimpun hadis-hadis Nabi SAW tentang perintah untuk melakukan perbuatan baik, perintah untuk berbakti, perintah untuk berbuat ihsan kepada kerabat-kerabat orang tua. Kemudian juga kerabat-kerabat keluarga dekat kita. Kalau kemarin kita membahas silaturahim itu adalah perbuatan baik yang dilakukan kepada kerabat yang memiliki hubungan darah kepada kita. Nah, ini sekarang bab ini membahas tentang perbuatan baik yang kita lakukan terhadap kerabat atau orang dekat dari keluarga kita. Nah, di antaranya seperti apa? Kita baca terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala rahimahullah, babu birri asdiqail abi wal bab berbuat baik, berbakti kepada kawan kerabat ayah dan kawan kerabat ibu. Kawan kerabat ayah dan kawan kerabat ibu, wal aqarib, dan kawan kerabat keluarga kita gitu. Wa zaujah, bahkan nanti teman-teman dari istri, teman dekat istri, wasair man yundabu ikramuhu, dan semua yang dianjurkan, diperintahkan di dalam Islam ini untuk memuliakan mereka. Silaturahim kemarin memuliakan yang punya hubungan darah, ada kedekatan dengan kita dengan hubungan darah. Nah, di sini bab ini membahas berbuat baik kepada semua yang diperintahkan oleh syariat meskipun dia tidak memiliki hubungan darah dengan kita. Nah, hadis pertama yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah hadis Ibnu Umar, di mana Nabi SAW bersabda bahwasanya perbuatan baik, di antara perbuatan baik yang paling baik adalah menyambung silaturahim kepada kawan dekat dari ayahnya, kawan dekat dari ayah dan ibu. Nah, di sini teks hadisnya menyatakan kawan dekat dari ayah. Nah, nanti secara kias kawan dekat dari ibu ini juga, bahkan nanti kawan dekat dari istri. Nanti kita akan baca di sini bahwasanya Rasulullah membina hubungan baik dengan teman-temannya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ketika beliau teringat rindu dengan Ibunda Khadijah, dan Ibunda Khadijah sudah wafat terlebih dahulu. Beliau teringat dengan Ibunda Khadijah, beliau mengirimkan daging kambing itu kepada sahabat-sahabat dan kerabat-kerabatnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Nanti akan kita baca. Nah, hadis yang pertama kita baca, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral birri, sesungguhnya di antara perbuatan baik yang paling utama adalah apa? An yasila ar-rajulu, seorang laki-laki menyambung silaturahim kepada siapa? Wudda abihi, kepada orang yang pernah disayangi dan dikasihi oleh ayahnya. Yang zahir di sini ayahnya tersebut sudah wafat. Nah, ketika melihat ayah ini punya teman baik, punya kerabat baik di sini,
maka berbakti kepada mereka nilainya itu sama dengan berbakti kepada kedua orang tua. Hadis ini ada peristiwa yang menyertainya, yang menjadikan Abdullah ibn Umar itu menyampaikan kepada tabi'in, salah satu maulanya, yaitu mantan budaknya, yaitu Abdullah ibn Dinar. Nanti akan kita baca di riwayat yang kedua ini. Dalam riwayat kedua, dalam hadis yang kedua, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan riwayat yang menyertakan kisah di mana Abdullah ibn Umar ini menyampaikan hadis tersebut. Kenapa kok Abdullah ibn Umar menyampaikan hadis ini? Hadis yang kedua, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan wa an Abdullah ibn Dinar. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Dinar. Abdullah ibn Dinar maula Abdullah ibni Umar. Beliau adalah mantan budaknya Abdullah ibn Umar, Al-Qurashi Al-Adawi maulahum. Ya, jadi mendapatkan nisbat Qurashi dan mendapatkan nisbat Adawi karena Abdullah bin Umar itu dari Bani Adi, Umar bin Khattab itu dari Bani Adi. Dia mendapatkan Abdullah ibn Dinar mendapatkan nisbat tersebut karena beliau adalah budak yang dimerdekakan oleh Abdullah ibn Umar. Nah, pada saat itu Abdullah ibn Dinar menyertai Abdullah ibn Umar hingga meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Umar. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan minal a'rabi laqiyahu bi tariqi Makkah. Ada seorang laki-laki dari kalangan A'rab menemui Abdullah ibn Umar bi tariqi Makkah, di dalam perjalanan Abdullah ibn Umar menuju ke Mekah. Abdullah ibn Umar muhajir, artinya bersama dengan Umar bin Khattab menyertai Nabi SAW hijrah ke Madinah. Nah, muhajirin itu harus menetap di Madinah. Kalau dia kembali ke Mekah maka batal pahala hijrahnya. Hingga di sini kita mengetahui Abdullah ibn Umar menetapnya itu di Madinah. Dan sampai wafatnya Abdullah ibn Umar di Madinah. Dan Abdullah ibn Umar ini menjadi poros fatwa kaum muslimin di Madinah. Jadi muftinya Madinah yaitu Abdullah bin Umar selepas sahabat-sahabat senior itu sudah wafat. Nanti antum akan melihat fikihnya Al-Imam Malik yang berada di Madinah itu poros fatwanya ada banyak fatwa dari Abdullah ibn Umar. Ini faidah yang saya dapat dari guru saya Syekh Abdurrahman Asy-Syamrani hafizahullah. Jadi kalau antum mau melihat poros fikihnya para ulama madhab, lihat salafnya siapa, nanti antum akan mendapati bahwasanya salafnya Imam Malik itu paling banyak adalah Abdullah bin Umar, paling banyak. Nah, bukan berarti nanti sahabat yang lain tidak, karena muftinya Madinah adalah Abdullah ibnu Umar. Antum silahkan telaah nanti kitab Al-Muwatta', kitab Muwatta'nya Imam Malik itu antum telaah. Nanti dikit-dikit di bab ini ada nama Abdullah bin Umar, ada nama Abdullah bin Umar. Jadi demikian. Nah, di sini Abdullah bin Umar melakukan perjalanan dari mana? Dari Madinah menuju ke Mekah. Nah, kalau dari Madinah menuju ke Mekah, yang zahir di sini beliau hendak melakukan entah itu ibadah haji atau ibadah umrah. Ini yang zahir, ini yang nampak. Tapi ada saja kemungkinan Abdullah ibn Umar pergi ke Mekah untuk keperluan yang lain. Ini boleh saja terjadi. Tetapi ketika seorang sahabat Nabi melakukan perjalanan menuju ke Mekah, maka yang zahir, yang nampak di situ bahwasanya mereka hendak melakukan ibadah umrah. Ketika berjalan menuju Mekah, di tengah perjalanan tersebut bertemu seorang A'rab. A'rab ini seseorang yang tidak tinggal di kota. Nah, kalau istilah kita kan di sini deso gitu, orang dari desa. Gitu. Nah, kalau di sana desanya di mana? Di pelosok gurun gitu. Dia tinggal jauh dari peradaban kota. Ada perkampungan yang berada di luar, tidak berada di
di tengah-tengah kota. Nah, ketika di tengah perjalanan tersebut bertemulah siapa? Abdullah ibn Umar dengan laki-laki A'rab ini. Yang mana laki-laki A'rab ini tidak dikenali oleh Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar tadi kan menyertai Abdullah bin Umar. Awas, hati-hati ya, sama-sama Abdullah ya. Yang Abdullah bin Umar ini sahabat. Yang Abdullah bin Dinar ini tadi budaknya Abdullah bin Umar yang sudah beliau bebaskan. Nah, Abdullah ibn Dinar inilah yang menyertai Abdullah ibn Umar ketika menuju Mekah. Fasallama alaihi Abdullah ibn Umar. Abdullah bin Umar menyampaikan salam kepada laki-laki yang berasal dari kampung tadi, yang terlihat dia adalah orang kampung gitu. Al-A'rab istilahnya itu. Dia tidak tinggal di tengah-tengah kota. Ketika menyampaikan salam kepadanya, lantas Abdullah ibn Umar membawa orang ini untuk menunggangi keledainya. Wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu. Jadi beliau menaikkan orang ini ke atas himar, ke atas keledai yang semulanya ditunggangi oleh Abdullah ibn Umar. Nanti akan diceritakan di sini kenapa kok Abdullah bin Umar menunggangi keledai. Perjalanan dari Madinah ke Mekah jauh. Kalau hanya mengendarai keledai, keledai kan kecil. Jadi ya ibarat kata di sini, kalau antum mau ke Balikpapan tapi nggak lewat tol ya, lewat jalan yang pakai sepeda. Itu yang orang yang kuat memang kan nyepedai gitu. Artinya untuk kecepatannya keledai itu tidak secepat kuda gitu, dari Madinah ke Mekah. Kenapa kok beliau mengendarai keledai? Nanti akan kita lihat di sini kebiasaan safarnya Abdullah ibn Umar. Pada riwayat yang kedua nanti akan kita baca insyaallah. Nah, ini bentuk pemuliaan pertama Abdullah ibn Umar terhadap laki-laki yang berasal dari kampung ini tadi. Abdullah bin Dinar nggak mengenali, kenapa kok dimuliakan? Ayo naik ke sini. Semulanya kan dia jalan kaki tuh. A'rab, orang kampung itu jalan kaki. Dinaikkan ke atas keledainya. Ini bentuk pemuliaan. Kok kenapa begitu gitu kan? Bertanya-tanya kan di dalam hati. Setelah itu, a'tahu imamatan kanat ala ra'sihi. Imamahnya Abdullah ibn Umar yang dikenakan Abdullah bin Umar juga diletakkan di atas apa? Di atas laki-laki ini tadi. Ini bentuk pemuliaan yang kedua Abdullah bin Umar kepada laki-laki ini. Siapa laki-laki ini? Maka Abdullah ibn Dinar bertanyalah kepada Abdullah bin Umar. Faqulna lahu, kita katakan kepadanya, kepada Abdullah bin Umar, aslahakallah. Semoga Allah mengislah Anda, memperbaiki Anda. Kenapa kok dikatakan demikian? Ini satu bentuk hal yang dinilai aneh oleh Abdullah bin Dinar. Kenapa? Orang A'rab, orang yang dari kampung itu dikenal orang yang tangguh. Tangguh dalam hal apa? Survive. Artinya nggak butuh kendaraan, nggak butuh apa, mereka survive, mau jalan kaki, kuat fisiknya, nggak perlu dimanjakan begini, nggak perlu. Innahumul a'rab wa hum yardawna bil yasir. Kata siapa? Kata Abdullah bin Dinar. Mereka itu orang-orang A'rab yang dari kampung. Mereka ini lebih senang untuk hidup sederhana, bil yasir. Nggak perlu engkau muliakan sampai seakan-akan dia orangnya bermewah-mewah sebenjang. Nggak perlu gitu loh. Menurut siapa? Menurut Abdullah ibn Dinar. Maka Abdullah bin Umar mengatakan apa? Kenapa kok saya sampai muliakan orang ini? Inna aba hadza kana wuddan li Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Kamu ketahui ayahnya orang ini itu adalah kawan dekat ayah saya yang ayah saya sangat menyayanginya. Jadi ayah saya sangat menyayangi ayahnya orang ini gitu loh. Wa inni sami'tu, dan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral birri silatur rajuli ahla wuddi abihi. Di antara perbuatan baik, perbuatan bakti anak kepada orang tua yang paling
bakti gitu kan, yang paling utama adalah anak itu menyambungkan silaturahim kepada orang yang pernah disayangi oleh ayahnya. Ini kisah yang berkenaan dengan kenapa Abdullah bin Umar mengingat hadis ini dan menyampaikan hadis ini. Lah kemudian Abdullah ibn Dinar menyebarkan hadis ini kepada murid-murid beliau sampai kepada Al-Imam Muslim, dan Imam Muslim menyampaikan kepada kita. Ini adalah hadis yang infarada bihi Muslim, yang mana Imam Muslim menyendiri dalam periwayatannya. Di dalam Sahih Bukhari enggak ada hadis ini.